Selamat pagi Pak Yus, di sini saya Victor Sandana dan Faniati Simadi ini akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi pengaturan bersiswa di Universitas Madung. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama Pak, satu pendahuluan. Itu terdapat pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan. Bab 2 metodologi, yang pertama diagram alir, yang kedua keterangan tahapan perancangan. Yang bab 3 pengolahan data dan analisis, yang pertama fase planning, yang kedua fase analisis, dan ketiga fase desain. Yang bab 4 kesimpulan, yaitu kesimpulan dari seluruh laporan. Yang pertama latar belakang. Pada sebuah universitas penting adanya pengaduan atau penyampaian aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan beberapa keluhan yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dengan pengaduan atau penyampaian aspirasi tersebut, sebuah universitas dapat dengan mudah memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. Saat ini, mahasiswa Universitas Madung memerlukan wadah untuk penyampaian aspirasi tersebut, karena saat ini banyak perantara untuk menyampaikannya. Dengan banyaknya perantara tersebut, aspirasi mahasiswa sampai saat ini belum direalisasikan. Harapannya, dengan adanya sistem informasi, aspirasi mahasiswa tersebut bisa langsung disampaikan kepada pihak universitas dan langsung direalisasikan sehingga tidak memerlukan banyak perantara. Kritikan, keluhan, masukan, atau saran yang disampaikan mahasiswa bisa ditanggapi dengan penjelasan dan ditampung dengan membutuhkan langkah agar pihak universitas dapat menyelesaikannya. Maka dari itu, perlu adanya sistem yang sesuai untuk dapat menampung aspirasi tersebut. Sistem informasi tersebut berbentuk website, sehingga mahasiswa dapat dan pihak universitas bisa dengan mudah mengakses di laman browser. Yang berikutnya, perumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang atau membangun sistem informasi pengaduan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana membuat hasil pengaduan mahasiswa agar data bisa didapat dengan cepat, tepat, dan efisien. Yang ketiga, bagaimana cara merancang sistem informasi berbasis website untuk sistem informasi pengaduan mahasiswa tersebut. Yang berikutnya, tujuan perancangan sistem informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan sistem informasi pengaduan mahasiswa dengan menggunakan metode Development Life Cycle atau SDLC. Tujuan yang lebih utama yaitu memberikan kemudahan pada mahasiswa untuk mengakses informasi mengenai pengaduan mahasiswa dari proses manual menjadi proses terkomputerisasi yang memudahkan pihak mahasiswa untuk mengkomplain terhadap pihak universitas dalam mengembangkan seluruh kegiatan yang terdapat di universitas maupun terhadap fasilitas-fasilitas yang harus diperbaiki. Selanjutnya kita beralih ke bab 2. Jadi yang pertama diagram alir. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tahapan yang dilakukan pada metode penelitian yang digunakan dan juga mengetahui komponen yang digunakan dalam dan berkaitan dengan metode penelitian. Berikut merupakan diagram alir tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pada penelitian yang dilakukan. Yang di sebelah kanan ini contoh dari diagram alirnya. Yang pertama, tentunya dimulai dari start, lalu berikutnya observasi awal. Observasi awal ini langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan observasi langsung. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena yang diamati, mengumpulkan data yang relevan, dan mengembangkan pemahaman awal mengenai topik yang diteliti. Lanjut berikutnya, studi literatur. Studi literatur adalah analisis terhadap berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.
Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan, meninjau, dan memadukan pengetahuan yang sudah ada mengenai topik tertentu. Teori yang digunakan merupakan teori yang berkaitan dengan sistem development life cycle. Berikutnya fase perencanaan. Fase perencanaan merupakan studi tentang kebutuhan pengguna, studi kelayakan baik secara teknik maupun secara teknologi, serta penjadwalan suatu proyek sistem informasi atau perangkat lunak. Yang berikutnya fase analisis. Fase analisis ini merupakan yaitu tahap di mana penulis berusaha mengenai segenap permasalahan yang muncul pada pengguna dengan mendekomposisi dan merealisasikan use case diagram lebih lanjut mengenai komponen-komponen sistem atau perangkat lunak, objek-objek, hubungan antar objek, dan sebagainya. Berikutnya fase desain. Fase desain merupakan solusi dari permasalahan yang didapat dari tahap analisis. Informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan logika perencanaan sistem informasi. Tujuan dari fase ini yaitu memberikan gambaran akan perangkat lunak untuk melengkapi sistem informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada bab 3. Yang pertama ada fase planning. Fase planning ini yang pertama identifikasi peluang. Dalam tahap identifikasi peluang dengan melakukan identifikasi untuk mengenali potensi-potensi yang dapat meningkatkan keberhasilan dari website tersebut. Nah, dengan adanya website pengaduan dan aspirasi menjadikan peluang terhadap mahasiswa untuk lebih mudah menyampaikan pengaduan dan aspirasi yang akan disampaikan. Hal ini menjadikan pengaduan dan aspirasi cepat atau langsung tersampaikan ke pihak universitas tanpa perantara terlebih dahulu, sehingga mengurangi waktu agar segera terrealisasikan. Langkah pertama analisis target, pengguna memahami target pengguna dari website. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan, melakukan riset untuk menemukan kebutuhan atau masalah yang belum terpenuhi. Setelah melakukan identifikasi langkah, berikutnya proyek website akan dimulai dengan menyiapkan permintaan sistem yang diminta. Next. Kemudian selanjutnya bab 3 ada fase planning. Fase planning yang pertama itu ada identifikasi peluang. Dalam tahap ini dengan melakukan identifikasi untuk mengenali potensi-potensi yang dapat meningkatkan keberhasilan dari website tersebut. Dengan adanya website pengaduan dan aspirasi, menjadikan peluang terhadap mahasiswa untuk lebih mudah menyampaikan pengaduan dan aspirasi yang akan disampaikan. Hal ini menjadikan pengaduan dan aspirasi cepat atau langsung tersampaikan ke pihak universitas tanpa perantara terlebih dahulu, sehingga mengurangi waktu agar segera terrealisasikan. Langkah pertama, analisis target pengguna, memahami website tersebut. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan dengan melakukan riset untuk menemukan kebutuhan atau masalah yang belum terpenuhi. Setelah melakukan identifikasi, langkah berikutnya proyek website akan dimulai dengan menyiapkan permintaan sistem yang diminta. Next. Nah, kemudian yang kedua, analisis kelayakan. Analisis kelayakan bertujuan untuk menentukan apakah proyek layak dilaksanakan atau tidak. Analisis kelayakan meliputi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan organisasi. Yang pertama ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis suatu proyek dengan mencakup penilaian terhadap teknologi atau sistem yang memadai agar sistem berjalan dengan baik. Memerlukan server yang terorganisir dengan aman, sehingga data yang akan disampaikan ke pihak universitas itu dapat disampaikan dengan aman. Maka dari itu, perlu dilakukannya analisis kelayakan teknis untuk memastikan sistem berjalan dengan semestinya. Kemudian yang kedua ada kelayakan organisasi. Analisis kelayakan organisasi untuk sistem ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan sistem pengaduan yang efektif dan efisien. Sistem pengaduan ini memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem pengaduan seperti jaringan, komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan serta keamanan dan privasi data yang memenuhi. Analisis ini membantu dalam memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya, komitmen, dan kebutuhan yang sesuai untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Kemudian yang ketiga, analisis kelayakan ekonomi.
Analisis kelayakan ekonomi pada sistem ini dapat memiliki manfaat ekonomi yang signifikan jika diimplementasikan dengan baik. Sistem ini dapat membantu mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan dan penanganan secara manual seperti biaya administrasi, seperti pemrosesan dan dokumentasi manual dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola dan menangani pengaduan secara manual. Penting untuk mempertimbangkan biaya awal pengembangan sistem informasi, seperti pengadaan perangkat lunak, pelatihan, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Next. Kemudian masuk ke fase analisis. Yang pertama yaitu ada requirement definition. Requirement definition dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dari sistem pengaduan antara lain. Yang pertama yaitu sistem dapat melakukan input data diri untuk formulir pendaftaran dan login atau registrasi. Kemudian yang kedua, sistem dapat memilih jenis pengaduan atau aspirasi. Yang ketiga, sistem dapat mengisi formulir pengaduan atau aspirasi tersebut. Sistem dapat menerima media gambar untuk bukti pengaduan. Kemudian yang terakhir, sistem dapat menerima laporan secara anonim ataupun tidak. Ini untuk kebutuhan non-fungsional antara lain. Yang pertama, sistem dapat menampilkan interface yang mudah dipahami. Kemudian sistem dapat diakses melalui smartphone ataupun laptop. Kemudian yang ketiga, sistem dapat diakses melalui website Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Kemudian, sistem dapat menjaga privasi user anonim. Next. Kemudian yang kedua dari fase analisis yaitu use case diagram. Pada gambar use case tersebut dapat dijelaskan bahwa mahasiswa dapat melakukan register dan login dalam sistem. Kemudian mengisi formulir pengaduan, mengirimkan formulir, dan yang terakhir logout dari sistem. Nah, untuk admin tugasnya yaitu dapat melakukan login dalam sistem, mengelola pengaduan, mengetahui laporan pengaduan, lalu logout. Sedangkan pihak universitas dapat login, menerima, dan menindaklanjuti laporan dari mahasiswa. Kemudian ini ada basis proses voucher sebelum perbaikan. Nah, di sini yang pertama ada start, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran akun. Yang pertama kali dilakukan itu pendaftaran akun bagi mahasiswa yang belum terdaftar. Nah, kemudian setelah mengisi form pendaftaran, mahasiswa melakukan login menggunakan username dan kata sandi. Kemudian mahasiswa dapat langsung mengisi formulir pengaduan ataupun aspirasi. Setelah mengisi formulir tersebut, bisa langsung dikirimkan. Kemudian untuk admin yang bagian tengah itu, admin dapat login menggunakan email dan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya di database. Tugas admin yaitu mengelola website seperti melihat pengaduan, menjaga keamanan website, memperbaiki jika terdapat gangguan atau bug, serta pengendali penuh website. Pihak universitas dapat login menggunakan email dan kata sandi yang sudah disiapkan juga sama seperti admin di database tersebut. Kemudian tugas pihak universitas hanya menerima dan melihat laporan pengaduan atau aspirasi serta merealisasikan laporan tersebut. Next. Kemudian masuk ke fase desain. Di sini ada yang pertama, proses voucher setelah perbaikan. Nah, jadi perbedaannya dari yang sebelumnya yaitu hanya perbedaan di status pengaduan di pihak universitas. Jadi, mahasiswa bisa memiliki status laporan pengaduan tersebut apakah disetujui oleh universitas ataupun tidak. Yang untuk yang lainnya masih sama untuk admin dan pihak universitas dan mahasiswa juga masih sama. Next. Kemudian ada data preparation. Data preparation merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem informasi pengaduan mahasiswa. Berikut adalah tahapan dalam persiapan data untuk sistem informasi pengaduan mahasiswa. Yang pertama yaitu ada pengambilan data. Jenis data yang diperlukan untuk sistem informasi pengaduan mahasiswa seperti data mahasiswa, informasi kontak, detail pengaduan, dan tanggal pengaduan. Kumpulan data tersebut dari sumber yang relevan seperti basis data internal, formulir pengaduan, atau sistem yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah verifikasi dan validasi data. Tahap ini melibatkan identifikasi dan penanganan masalah pada data pengaduan.
Contohnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap entry data yang tidak lengkap atau tidak valid, seperti kolom yang kosong atau nilai yang tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Data pengaduan yang tidak dilengkap atau tidak valid dapat diperbaiki atau dihapus. Yang ketiga, ada pengolahan data. Setelah data diverifikasi, data perlu disimpan dalam basis data atau penyimpanan yang sesuai. Data harus disimpan dengan aman dan terorganisir dengan baik untuk keperluan proses selanjutnya. Data pengaduan yang disimpan akan diproses untuk menangani pengaduan tersebut. Kemudian, data dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, atau masalah yang muncul secara umum. Analisis ini dapat meningkatkan proses penanganan pengaduan, mengidentifikasi area perbaikan, atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Setelah semuanya diterapkan, yang terakhir yaitu penting untuk menjaga keamanan data pengaduan mahasiswa. Data yang sensitif harus dilindungi melalui langkah-langkah keamanan yang tepat seperti enkripsi data, pengaturan akses yang terbatas, dan kebijakan privasi yang sesuai. Pengolahan data dalam sistem ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan data secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengidentifikasi pola masalah, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Vito. Yang berikutnya desain arsitektur. Yang pertama yang saya tampilkan ini halaman beranda. Yang berikutnya halaman register. Selanjutnya halaman login. Yang berikutnya halaman utama. Yang berikutnya halaman formulir pengaduan. Yang berikutnya halaman status pengaduan telah terkirim. Yang berikutnya halaman formulir aspirasi. Yang berikutnya halaman status aspirasi telah terkirim. Selanjutnya bagi tiga tentang fase desain. Desain informasi. Yang pertama registrasi dan login. Sistem harus memiliki fitur registrasi dan login pengguna agar mahasiswa dapat membuat akun dengan informasi pribadi mereka, seperti nama lengkap, NIM, program studi, username, dan kata sandi. Yang berikutnya formulir pengaduan dan aspirasi. Sistem harus menyediakan formulir pengaduan yang mudah diakses oleh mahasiswa. Formulir ini harus mencakup bidang-bidang seperti subjek pengaduan, deskripsi masalah, tanggal kejadian, tempat kejadian, dan lampiran jika diperlukan. Yang berikutnya manajemen pengaduan. Manajemen pengaduan ini sistem harus memiliki antarmuka yang memungkinkan mahasiswa mengisi formulir pengaduan dan aspirasi yang mudah dipahami sehingga proses laporan tersebut dapat diterima oleh admin dan pihak universitas dengan baik. Nah, berikutnya basis data. Basis data ini sistem dapat menyimpan informasi mengenai data pribadi mahasiswa seperti nama, ini program studi, username, dan kata sandi. Tentunya sistem juga dapat menyimpan informasi terkait setiap pengaduan dan aspirasi yang diajukan oleh mahasiswa. Yang berikutnya keamanan data. Sistem harus memiliki langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi informasi pribadi mahasiswa dan detail pengaduan mereka. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dan agar langsung tersampaikan kepada pihak universitas. Berikutnya antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini memungkinkan pengguna mengakses seluruh halaman yang terdapat di website, seperti halaman register, halaman utama, halaman pengaduan, halaman aspirasi, dan website yang mudah digunakan serta dipahami. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya yaitu sistem informasi pengaduan mahasiswa adalah sebuah platform yang digunakan oleh mahasiswa untuk melaporkan masalah, pengaduan, atau permintaan kepada pihak yang berwenang di institusi pendidikan. Desain sistem ini mencakup beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, fitur registrasi dan login yang diperlukan untuk memungkinkan mahasiswa mengakses sistem dan mengajukan pengaduan. Registrasi melibatkan pengisian formulir dengan informasi pribadi seperti nama, NIM, program studi, username, dan kata sandi. Kemudian, data registrasi tersebut disimpan dengan aman dalam basis data. Login memerlukan mahasiswa memasukkan username dan kata sandi yang telah terdaftar sebelumnya untuk mengakses sistem. Selain itu, sistem informasi pengaduan mahasiswa harus memiliki formulir pengaduan yang mudah diakses.
Formulir ini memiliki informasi seperti subjek pengaduan, deskripsi masalah, tanggal kejadian, tempat kejadian, dan lampiran jika diperlukan. Keamanan data adalah hal yang krusial dalam sistem ini. Sistem harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi informasi pribadi mahasiswa dan detail pengaduan mereka. Perlindungan data, enkripsi kata sandi, dan langkah-langkah keamanan tambahan seperti mekanisme autentikasi ganda harus diterapkan. Dalam keseluruhan, sistem informasi pengaduan mahasiswa merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan komunikasi, mempercepat penanganan masalah, dan meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam institusi pendidikan. Terima kasih, sekian presentasi kami. Berikutnya akan kami jelaskan lebih detail tentang sistem informasi website pengaduan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu demo dari sistem informasi pengaduan dan aspirasi mahasiswa. Nah, yang pertama ini adalah halaman beranda, terdiri dari button register dan button login. Mahasiswa bisa langsung mengeklik button register jika belum memiliki akun, kemudian bisa mengeklik login jika sudah memiliki akun. Yang pertama yaitu button register terlebih dahulu. Nah, formulir register ini terdiri dari nama lengkap, name, program studi, username, dan password yang diinginkan. Kemudian jika semuanya sudah terisi, maka klik button register. Nah, jika sudah terdaftar akan kembali ke halaman beranda, kemudian langsung mengeklik button login. Nah, formulir login ini terdiri dari username dan password yang tadi yang sudah didaftarkan. Nah, jika sudah terisi, maka klik button login. Nah, maka akan langsung masuk ke halaman utama. Di halaman utama atau home ini, Jadi, suaramu nggak ada. Halo? Loh, nggak ada suaramu. Mbak, Oh, ada, ada. Sisi, tar. Yuk, ulangi dari ini. dari mana? Ya, dari ini. Yang ini. Yang tadi masih ada yang login. Ada. Yang ini ya, yang baru masuk ini ada. Kemudian setelah login masuk ke halaman utama yaitu home. Untuk halaman home ini berisi info tentang websitenya. Nah, di sebelah kiri itu ada button home, button pengaduan, button aspirasi, dan logout. Yang pertama kita coba untuk yang halaman pengaduan. Nah, di halaman pengaduan ini atau formulir pengaduan ini terdapat judul laporan, kemudian kita bisa deskripsikan juga tentang laporannya di isi pengaduan itu, kemudian pilih tanggal kejadian, tempat kejadian, kemudian juga bisa di-upload file untuk bukti pengaduan yang diadukan. Kemudian mahasiswa juga bisa mengirim laporan ini secara anonim ataupun tidak. Kemudian jika sudah semuanya terisi, klik button kirim. Nah, maka akan muncul halaman status pengaduan yang telah terkirim. Kemudian klik ke halaman form. Nah, sini kita langsung ke halaman aspirasi. Nah, di formulir aspirasi ini kita juga bisa mengisi laporan yang diinginkan, juga deskripsi atau detail isi aspirasinya. Kemudian bisa pilih juga untuk instansi tujuannya, contohnya seperti ke BKA, PPA, ataupun Sekfak, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian mahasiswa juga bisa mengirimkan aspirasi ini secara anonim ataupun tidak. Jika semuanya sudah terisi, maka klik button kirim. Maka akan muncul halaman status
aspirasi yang telah terkirim. Kemudian kembali ke halaman form. Kemudian bisa kembali ke home. Kemudian jika mahasiswa sudah selesai melakukan aktivitasnya di website ini, mahasiswa bisa mengeklik button logout untuk keluar dari websitenya. Maka akan kembali ke halaman beranda tadi. Nah, jadi itu saja untuk demo sistem informasinya, untuk demo desainnya. Sekian presentasi dari saya dan Victorio. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam laporan ataupun demo kami. Sekian dan terima kasih.